Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu serta soleh dan solehah yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Bapak Ibu, luar biasa istimewa hari ini kita hadir dengan banyak rintangan. Bapak Ibu, hujan, dingin, banjir sebagian, sampai kata Pak Zalmi itu tadi sakete penumpang begitu. Penumpang itu sih lah, sakete penumpang. Di penumpang yang kebetulan tidak hadir, kita pahami, kita maklumi Bapak Ibu. Karena agama kita ini luar biasa, banyak rukhsah, banyak kemudahannya Bapak Ibu. Jadi ketika kita tidak bisa ke masjid, tidak bisa, bukan tidak mau. Ketika kita tidak bisa ke masjid dan kita biasa ke masjid, salat di rumah pahalanya sama dengan kita salat di masjid. Itu luar biasa. Aku sono salat ke masjid terus. Ketika tidak bisa salat ke masjid, ketika itu kau sakit, kau doa kita alang misalnya kan salat di rumah. Ketika salat di rumah itu pahalanya sama kita salat di masjid. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami banggakan. Amin. Amin. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya, hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Kita masuk surah An-Nisa ayat 32. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Di Al-Quran ini betul-betul menjaga kita Bapak Ibu. Ya, apapun yang Allah larang dalam Al-Quran ini itu betul-betul menjaga kita. Ketika kita melarang anak kita, melarang keluarga kita melakukan sesuatu yang berbahaya, kita sayang sama dia, menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan kehidupannya. Begitu juga dengan apa yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Ya, apapun yang Allah larang, Allah sedang menjaga kita. Termasuk An-Nisa 32 ini ya Bapak Ibu. Allah menjaga hati kita. Jangan sampai kita tidak bahagia Bapak Ibu. Kenapa orang tidak bahagia itu? Karena dia merasa kurang. Dia melihat orang lain berlebih. Itu pada umumnya Bapak Ibu. Maka Allah katakan di sini, wala tatamannaw. Allah larang. Dan janganlah kalian menginginkan nikmat yang dapat oleh saudaramu, menginginkan dengan iri. Tuh. Di sini nampak Allah tidak melarang kita menginginkan sesuatu. Yang Allah larang kita menginginkan yang dapat oleh saudara kita lenyap. Itu ayat ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu ya, hikmah yang bisa kita lihat dari penggalan ayat ini, wala tamannaw, dan janganlah kalian menginginkan dengan iri itu. Tidak semua yang kita inginkan itu baik untuk kita. Itu camkan itu Bapak Ibu ya. Kita melihat orang kaya, kemudian kita berkata, lama lebih jadi orang kaya itu ya. Nah, padahal kita tidak mengetahui ujian yang sedang alami di orang kaya itu. Ke orang tinggi jabatannya di lama, kemudian tinggi jabatan, enggak, awak tidak tahu balik tanggung jawabannya nanti di akhirat. Kemudian Allah mengatakan, ma farallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Jadi jangan pernah kita iri ketika orang itu sehat, dia kan umurnya tua tapi sehat aja baru. Awak mula sakit-sakit dan pernah coba
kewakasuan Allah yang terjadi. Allah mengatakan di sini faddallallahu, Allah yang memberikan kelebihan. Perlu Allah katakan ini baru Allah yang memberikan kelebihan ke sakarawak, kelebihan kesehatan dan kelebihan yang lainnya. Maka Bapak Ibu tidak samu waduh memang Allah mengatur kelebihan kehidupan itu memang tidak samu, tidak sawarna waduh. Ada yang kuat di perdagangan, ada yang pandai berbicara, ada yang kuat dari hafalan, ada yang benar-benar ahli memimpin, ada yang terampil mengajar dan lain sebagainya. Itu memang Allah bagi-bagi Bapak Ibu. Kemudian Allah mengatakan lirrijali nasibum mimma tasabu. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Walaupun memang itu Allah yang memudahkan, Allah yang meringankan, tapi tetap ada usahanya di sini. Allah mengatakan nasib, bagian aksabu, apa yang mereka usahakan. Nah, ayat ini Bapak Ibu betul-betul mendidik kita agar tidak sekedar melihat apa yang dimiliki orang lain, tetapi memperhatikan perbuatannya, amalnya, dan tanggung jawabnya sendiri. Hikmahnya apa Bapak Ibu? Islam mendidik, di sini kan Allah mengatakan laki-laki. Tentu Islam mendidik laki-laki menjadi manusia yang bertanggung jawab. Jangan hanya berkata, kenapa rezeki saya sedikit? Pertanyaannya harus ditambah Bapak Ibu. Sudah bagaimana ikhtiar saya? Ada maksimal ikhtiar mana? Di doa tidak menggantikan usaha ya. Doa tidak menggantikan usaha. Usaha pun tidak menggantikan tawakal. Kepentingan tawakal. Doa tidak menggantikan usaha. Banyak orang Bapak Ibu ini berdoa saya tidak ada usaha, tidak ada yang boleh ini berdoa saya nggak bisa model itu. Walinnasi nasibun mimma tasabu. Walinasi nasiban mimma tasabadna, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Maka ini sangat penting Bapak Ibu dalam masyarakat Arab ketika ayat itu posisi sosial perempuan memiliki banyak keterbatasan. Itu luar biasa Al-Quran. Maka Al-Quran menegaskan bahwa perempuan pun mempunyai nilai, mempunyai tanggung jawab, mempunyai pekerjaan, mempunyai amal, dan ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan ayat ini Bapak Ibu, was'alullaha min fadlih, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Ketika kita melihat orang lain sukses, orang lain hebat, Bapak Ibu jangan iri. Aku ingin sukses ya Allah model orang itu ya Allah. Ada Bapak Ibu, aku ingin ya Allah suami model itu ya Allah, yang taat model itu ya Allah. Ada. Tak suami dia awaknya ada suami model itu, tak istri tu awaknya ada istri model itu ya Allah. Itu minta ke Allah Bapak Ibu. Luar biasa Allah ajar kita itu Bapak Ibu. Mulia punya keinginan, tak boleh iri, tak boleh awak ingin nikmat orang tu hilang dah. Ingin nikmat tu mulia, mintanya ke Allah. Dan Allah kunci ayat ini, innallaha kana bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah tahu. Terima salah apa yang Allah hakikat. Karena Allah tahu untuk awak ikut kadar ni mulia wajiannya. Mungkin kalau Allah hakikat sekayu-kayunya mungkin lupa awak berdoa, lupa awak tahajud. Bila awak tahajud bu, bila awak serius berdoa ketika awak payah bu. Kalau nikmat sendiri awak mungkin tak ada tahajud. Aku dah tahajud orang nikmat lain. Atau mati awak tak dapat surga dah tinggi begitu. Itu saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.